Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Assalamualaikum warahmatullahi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih buat teman-teman sekaligus selamat ya terpilih sebagai peserta kelas menulis NU online ya. Alhamdulillah ini merupakan bagian dari komitmen NU online sebagai website pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk terus melakukan edukasi dan pengkaderan terhadap para penulis ya, termasuk para penulis baru. Jadi sebelumnya NU Online juga selalu secara rutin mengadakan pelatihan kelas menulis secara luring ya, atau secara offline dulu di kantor NU Online di gedung PBNU lantai 5, tetapi dengan seiring dengan perkembangan teknologi kita kepingin mampu menjangkau semakin luas ya kader-kader muda NU di seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti pelatihan seperti ini. Nah, pelatihan ini sudah dirancang secara matang berdasarkan pengalaman-pengalaman pelatihan sebelumnya, sehingga diharapkan setelah pelatihan itu para peserta memiliki kemampuan yang memadai untuk menulis dengan bagus. Nah, setelah lulus pelatihan, silahkan nanti mau menjadi kontributor NU Online atau katakanlah nanti mau menulis di media yang lain atau nanti kepengen mengembangkan website pesantren atau NU di daerahnya, kami persilahkan. NU Online juga akan melakukan pendampingan jika memang itu diperlukan gitu ya. Jadi kalau zaman dulu orang menulis itu kan via koran atau majalah, tetapi ya perkembangan sekarang ini memungkinkan kita untuk menggunakan teknologi yang lebih baru dengan menulis. Nah, dengan menulis maka kita adalah menciptakan keabadian, apalagi di internet ya. Kalau keabadian di buku itu dalam bentuk buku ya tertulis dalam buku gitu, yang bukunya hilang ya hilang. Tetapi dengan internet, sesuatu yang sudah masuk internet itu jejak digitalnya akan ada selamanya ya. Sekalipun websitenya bahkan sudah dihapus, kita bisa tracking kemana tulisan tersebut dengan cara-cara tertentu. Jadi itu menjadi sangat penting untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan-kegiatan NU di daerah. Kami memiliki seorang kontributor dari Padang yang baru-baru ini menerbitkan 15 tahun tulisan-tulisan tentang kegiatan NU Online di Padang, Sumatera Barat. Nah, seandainya kegiatan-kegiatan tersebut itu tidak terkirimkan atau tidak dituliskan di NU Online, akan menjadi sangat susah untuk mencari ulang, merekonstruksi, dan membukukannya kembali. Kenapa? Karena memang sangat susah, dokumentasinya udah di mana, di perpustakaan mana, macam-macam. Tetapi dengan bentuk digital seperti ini, menjadi sangat mudah untuk mencari ulang tulisan-tulisan tersebut. Nah, bagi anak-anak muda ya, anak-anak muda sekarang ini yang mungkin baru lulus atau baru masih kuliah mungkin sebagian atau masih di pesantren, kapasitas menulis bisa menjadi sebuah nilai tambah yang luar biasa untuk pengembangan karir ke depan ya. Jadi kalau orang bisa khutbah, bisa ngomong itu di mana-mana banyak. Tetapi untuk menulis tidak semua orang bisa, memiliki butuh kapasitas tertentu yang tidak semua orang itu siap dan mampu melakukannya.
Nah, tetapi ketika kalian bisa, maka kalian bisa, teman-teman, para peserta, bisa mensosialisasikan idenya, bisa memberi motivasi, bisa menginisiasi sebuah program secara cepat dan luas melalui jaringan internet. Nah, itu keuntungan-keuntungan yang bisa kita terima, sedikit ya, dari kemampuan untuk menulis. Nah, dari kami sudah rancang tadi beberapa materi, mulai materi-materi dasar, dan mulai termasuk di dalamnya gimana nanti kita mengetahui SEO, Search Engine Optimizer, karena kalau misalnya di Google itu ada teknik tertentu gimana tulisan itu muncul di pencarian, karena banyak sekali orang yang mencari hal yang sama, apakah tulisan kita, atau tulisan teman kita, atau tulisan orang lain yang akan muncul, itu ada teknik-tekniknya. Termasuk nanti juga diajari bagaimana melakukan teknik fotografi secara singkat, termasuk juga bagaimana jurnalisme advokasi, bagaimana kita melakukan pembelaan kepada masyarakat. Nah, jangan sampai belajar menulis hanya di forum ini saja, karena forum ini sebagai ruang untuk belajar bersama. Tetapi untuk bisa belajar maksimal, maka juga dibutuhkan belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri baik dengan berdiskusi dengan teman-teman, atau belajar melalui YouTube, atau belajar melalui konten-konten teks di internet. Ruang belajar, materi belajar sekarang itu sudah tidak terbatas. Tinggal kitanya, apakah kita siap untuk memperkaya, memaksimalkan, menggunakan berbagai sumber pembelajaran tersebut untuk meningkatkan kapasitas kita. Dan selanjutnya setelah pembelajaran adalah praktek. Karena dengan praktek itulah ilmu kita akan berkembang. Kalau tidak ada praktek, ya sudah, akan dilupakan lagi. Karena ada sebuah perkataan bahwa kita bisa menjadi seorang ahli setelah melewati 10.000 jam. Ya. 10.000 jam praktek, baru kita menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu. Baik menjadi seorang gitaris, seorang penulis, seorang sastrawan, dan lain-lain membutuhkan praktek-praktek dalam durasi yang sangat panjang untuk memaksimalkan kemampuan kita. Nah, pertemuan hari ini adalah sebuah awal kita untuk belajar dan kemudian mempraktekkan pengetahuan yang kita pelajari ini. Jadi nanti konsepnya adalah 30% materi, 70% pembelajaran praktek yang akan didampingi oleh para pendamping. Jadi setiap pekan akan ada pertemuan sekitar 1 jam. Habis itu masing-masing sekitar 10 orang atau sampai 12-13 orang nanti didampingi oleh tutor atau pendamping yang akan membantu mengoreksi, mengawal tulisan-tulisan teman-teman itu sudah baik atau belum. Karena kalau belajar sendiri kita nggak tahu ini tulisan saya sudah benar atau belum. Tetapi dengan pendampingan, proses pembelajaran bisa langsung dengan lebih cepat. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Selamat, semoga tetap istiqomah sampai akhir pelatihan dan kemudian terus mempraktekkan pengetahuannya baik melalui N-Online yang kami terbuka untuk menjadi wadah untuk mengembangkan
kapasitas menulisnya, dan mensiarkan dakwah-dakwah NU dari tempatnya masing-masing. Semoga upaya-upaya yang kita lakukan ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua dan masyarakat secara umumnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ahmad Mukafi Niam yang telah memberikan pengantar. Pastinya lebih membuat kita bersemangat ya teman-teman ya. Ya, saya juga mengingatkan jangan lupa ini tuh sesi sampai nanti ya jam 11 lebih gitu, jam 11 sampai jam 12. Setelah itu akan dipisah dalam grup WA masing-masing pendamping. Dan kita hari ini masih perkenalan saja, selamat datang ya, sambutan selamat datang tadi sudah diawali dengan sangat baik yang membuat kita lebih bersemangat. Dan di sini juga ada beberapa redaksi NU Online yang nantinya bertugas sebagai pendamping dan juga tutor pemberi materi. Nah, untuk itu sebelum nanti kita dengarkan juga sesi teman-teman untuk bercerita tentang motivasinya, kita akan meminta beberapa teman-teman redaksi NU Online. Ada Mas Fatoni, ada Abdullah Alawi, kemudian dari Jawa Tengah juga ada Mas Aji Najmuddin nanti yang akan kita minta untuk menceritakan sedikit gimana cerita para beliau itu tergabung dengan NU Online gitu, supaya ini juga menjadi pengalaman teman-teman ya. Dan kita akan selang-seling dengan teman-teman dari daerah nanti, siapa yang sudah siap untuk menceritakan saja, mengenalkan diri dan menceritakan motivasinya seperti apa. Tidak semuanya dan waktunya juga terbatas, tapi kita untuk mengakrabkan. Nah, untuk itu kepada Mas Fatoni akan memulainya untuk bercerita sedikit, cerita bagaimana dia awal ber-NU Online sampai hari ini dan tugasnya saat ini itu apaan gitu. Apa saja gitu. Oke, ada Mas Fatoni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara saya jelas atau burem atau remang-remang atau enggak jelas? Jelas ya? Sudah jelas. Alhamdulillah. Jelas. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah, amma ba'du. Terima kasih teman-teman. Saya bangga sekali hadir di tengah-tengah orang-orang terpilih, gitu ya. Kalian hebat. Kalau misalnya tepuk tangan, kalau misalnya saya mengajak kalian untuk semua tepuk tangan, mari tepuk tangan untuk kita semua. Wis. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Diminta Pak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit pengalaman terkait pengalaman jurnalistik di awal-awal. Memang itu dimulai sejak kapan ya? Ya sejak saya bisa menulis di sekolah, ya kan? Itu pengalaman pertama menulis saya gitu, dan yang paling berjasa ya guru SD saya dulu membantu saya untuk bisa menulis kan gitu. Itu kan. Jadi begini teman-teman, menjadi seorang jurnalis atau wartawan itu memang berbeda tentu ya. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya meskipun sama-sama manusia gitu kan. Tapi dari sisi kepekaan itu tentu berbeda. Misalnya yang paling gampang itu saya menganalogikan seseorang yang menemukan semut di tengah jalan misalnya gitu ya.
bagi orang umum secara umum gitu ya itu semut biasa aja. Tapi bagi seorang yang memang punya kepekaan, itu semut sedang apa, bersama siapa, apa yang dilakukannya, bagaimana hal itu bisa dilakukannya, dengan siapa, dan sampai kapan semut-semut itu melakukan hal itu. Setelah ditelusuri ternyata memang semut-semut itu sedang melakukan komunikasi batin, karena manusia kan tidak bisa mendengar komunikasi mereka gitu kan ya, tentang sebuah makanan, sebuah kumpulan makanan yang diberitahukan pada teman-teman semut lainnya untuk mengambil itu, rame-rame mengambil itu. Ternyata lagi sedang mencari makanan, sedang mengundang teman-temannya dan lain sebagainya. Oh, ada lubangnya, oh ada rumahnya dan lain sebagainya. Itu perbedaan seseorang yang punya kepekaan dan seorang yang memang biasa-biasa aja dalam melihat sesuatu. Nah, itu seorang jurnalis itu punya sense kepekaan yang tinggi dalam hal-hal tertentu. Dalam hal ini ya informasi, tema dan lain sebagainya. Dulu saya sama kalian tuh dulu hasil kelas menulis dulu. Jadi pas mahasiswa dulu semester 5 kampus saya bekerja sama dengan Neno Online sama, dan itu ditatar langsung oleh yang saat ini menjadi redaktur senior itu sekitar tahun 2011-an. Nah, itu saya memperkuat kepekaan menulis saya di Neno Online. Ketika kuliah memang saya hanya menulis biasa-biasa saja. Biasa-biasa sajanya itu tidak berbasis peristiwa faktual gitu ya. Jadi ya hanya buku gitu. Menulis itu hanya berdasarkan apa yang dipahami dari buku gitu. Tetapi setelah kenal dengan yang namanya media, dalam hal ini itu online dan lain sebagainya, itu bagaimana tulisan itu diproduksi sesuai dengan kondisi sosial yang sedang terjadi. Karena memang setiap tulisan yang kita produksi itu diharapkan mempunyai dampak yang sangat luas untuk kebaikan gitu ya, tentunya untuk kebaikan dan lain sebagainya. Nah, ini adanya di jurnalisme, kita belajar jurnalistik. Jadi yang tadinya kita itu hanya menulis berdasarkan pemahaman bacaan di dalam buku. Nah, ini kita menulis sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan itu berkaitan erat dengan kehidupan sosial masyarakat yang saat ini misalnya sedang mengalami krisis dan lain sebagainya, sedang dilanda penyakit dan lain sebagainya. Nah itu pengalaman saya dari menulis berdasarkan bacaan buku, kemudian setelah mengenal jurnalisme mampu dan bisa menulis sesuai dengan fakta sosial masyarakat yang ada. Itu pentingnya belajar jurnalisme. Kemudian tentu gini ya teman-teman, belajar jurnalisme itu kan kalau tidak berangkat dari ruang kosong lah ya, seenggaknya teman-teman saya yakin bahkan mungkin sudah ada yang mencapai level lebih dari sekedar peserta pelatihan, karena memang mungkin sudah menulis buku, mungkin ada yang sering menulis tulisan di media cetak atau media elektronik misalnya. Nah, saya kan belum tahu itu. Tapi sekilas saya lihat karya-karya teman yang diseleksi oleh tim
yang diseleksi oleh tim panitia itu sesuatu yang sangat luar biasa, menggambarkan pengalaman dan menggambarkan motivasi teman-teman sekalian. Dan menurut saya tulisan-tulisan awal yang digunakan sebagai bahan seleksi NU online terhadap teman-teman itu betul-betul dijadikan motivasi terus-menerus sehingga apa namanya ya, harapan dan keinginan teman-teman untuk belajar menulis itu terus diliputi dengan semangat yang membuncah gitu ya. Kalau saya sih seperti itu. Jadi beberapa juga ada yang apa namanya sudah sedikit ilmiah gitu ya. Padahal apa namanya padahal disuruh untuk menceritakan pengalamannya saja, tapi lebih dari tulisan, menurut saya lebih dari tulisan yang itu tulisan-tulisan ilmiah lah, itu kan luar biasa gitu. Jadi ekspektasinya itu lebih dari sekedar bisa menulis berita gitu, tetapi teman-teman juga ekspektasinya bisa menulis selain tulisan-tulisan berita ya. Dan itu tentu saja sangat relevan dengan NU Online, karena NU Online juga selain tulisan berita itu ada tulisan keislaman. Saya yakin teman-teman juga sangat akrab dengan keislaman. Banyak di sini yang lulusan pesantren, itu bisa membantu untuk memproduksi tulisan-tulisan keislaman yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat yang memang haus belajar agama, dan belajar agamanya itu saat ini ya buka internet, sehingga teman-teman bisa menyuburkan tulisan-tulisan yang memang mempunyai nilai keislaman yang selama ini nilai keislaman yang selama ini memang dikampanyekan oleh NU Online atau NU gitu ya, yang selama ini dikampanyekan oleh NU lah gitu. Nah itu diharapkan bisa mengisi itu, apalagi NU Online sekarang sudah mengembangkan sayap di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Tidak menutup kemungkinan nanti setelah teman-teman bisa kemampuannya itu sudah memadai, tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan NU online lain di daerah-daerah. Nah, dengan ini kita bisa mengembangkan nilai-nilai moderasi keislaman yang sangat luar biasa untuk mengisi kehidupan keberagamaan di Indonesia. Nah itu ya, menurut saya itu bukan sekedar cerita pengalaman, tapi ini saya juga pengalaman-pengalaman yang saya tempuh juga tentu sangat berbeda gitu ya, sangat berbeda lah. Ya perbedaan yang mencolok jelasnya ya teman-teman di sini pelatihannya ya pelatihan daring dalam jaringan. Dulu ya saya pelatihan ini offline gitu ya, di luar jaringan gitu, karena memang saat ini masih pandemi. Tentu istimewa sekali bagaimana teman-teman bisa menyerap materi-materi yang ada mulai minggu besok dan kemudian dilanjutkan hari Sabtu, bagaimana teman-teman bisa menyerap dengan baik dan dengan motivasi yang tidak berkurang sedikit pun setiap minggu, meskipun pelatihannya itu melalui pelatihan daring gitu ya. Nyambung tadi kaulnya Pak Pemret bahwa meskipun pelatihan ini dilakukan daring, tetapi tidak mengurangi gitu ya, tidak akan mengurangi materi atau tidak akan mengurangi materi atau tidak akan mengurangi sedikit pun nanti kemampuan teman-teman kalau nanti teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan benar, apalagi bisa secara intens nanti berkomunikasi dengan pendamping masing-masing sehingga kemampuannya itu semakin meningkat gitu. Oke, mungkin ini sudah terlalu panjang.
Kalau Ya. saya pribadi nanti akan kalau saya pribadi nanti besok kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik setiap minggunya. Terima kasih teman-teman. Saya sekali lagi sangat mengapresiasi, sangat bangga ada di tengah-tengah orang-orang terpilih. Wa'afumintum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Fatoni yang sudah memberikan pengalamannya, berbagi, dan kita besok akan mendengarkan pemaparan beliau juga, mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau di Ahad besok, karena beliau akan mengisi di pertemuan kedua besok ya. Nah, berikutnya masih dari jajaran redaksi juga dan jajaran tutor, ada Mas Al-Hafiz Kurniawan yang juga akan menceritakan bagaimana beliau awal mula ber-NU online, lalu perkembangan sekarang dan tugas-tugasnya apa saja sekarang. Saya persilakan, waktunya kira-kira 5 menit. Monggo. Mana? Halo? Kak Hafiz? Halo, tes. Halo, kedengeran? Ya, terdengar. Halo, silakan. Ya. Oke, sip. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran kru redaksi sekalian dan para sahabat sekalian. Nali berjumpa dengan sahabat-sahabat yang berniat untuk katakanlah nanti kita akan bertemu lagi pada sesi kodetik jurnalistik dengan saya nanti ada di jadwal. Pertama saya ingin cerita singkat aja karena di waktu terbatas. Saya secara aktif penuh itu 11 tuh sudah dilibatkan oleh teman kru reporter yang ada di online yang lebih awal, yakni Pak ini ada Mas Abdullah Alawi yang sekarang jadi Pemret Enonen Jabar. Saya 2012 itu waktu itu ya di bawah tulisan-tulisan itu di bawah bimbingan kru-kru redaksi yang lain. Ada Mas Ana, Mas Niam. Ini meja, ini komputer, silakan nulis, hanya begitu. Kemudian nulis, koreksi, nulis, dikoreksi. Pada prinsipnya semudah itu pada agak prinsipnya. Putus-putus. Pada prinsipnya semudah itu. Tapi seiring berjalan karena di putus-putus ya Bang suaranya itu. Iya, Kak Hafiz suaranya putus-putus. Dari rumah ya? Agak maju ke depan halaman mungkin. Itu sinyal apa hubungan kita itu putus-putus. Wah, mandi dulu Bung, mandi. Hafiz agak nah itu kru redaksi yang Anda petik kurang ajar itu yang minta saya untuk di akhir 2011 itu NU mengadakan semacam pertemuan akbar di Senayan. Salah satunya di situ presiden pasti datang kan di Gelora Bung Karno. Dan kakak kita ini, Abdullah Alawi ini, nggak mau menulis statement SBY dan itu dilimpahkan kepada saya. Kira-kira begitu. Nah, seiring dengan berjalannya penulisan news, kita waktu itu lebih aktif di penulisan news, saya juga dilibatkan untuk nulis-nulis keislaman oleh redaktur keislaman pada saat itu yang sekarang jadi Wasekjen, Pak Haji Ulil Hadrawi, Kiai Haji Ulil Hadrawi.
2015 saya kemudian dipercayakan jadi sekretaris redaksi, dan mudah-mudahan kelar sampai muktamar ini. Saya senang sekali kalau kakak kita Blalawi menjadi sekretaris redaksi online, supaya dia bikin surat apa segala macam. Nah, sambil berjalannya waktu, kita pada prinsipnya belajar itu terus didampingi. Jadi tulisan kita itu selalu dikoreksi, selalu dikasih masukan, selalu dikasih catatan. Dan yang efektif sekali itu pada saat di pendampingan itu langsung kita duduk atau kita berdiri di samping pendamping kita. Ini maksudnya apa, ini siapa narasumbernya dan segala macam. Itu kalau dalam menulis news gitu ya. Terus bagaimana mengcompare pokoknya menulis berita tuh menarik, kita selalu bertemu dengan orang baru. Satu, kedua juga kita selalu hampir menemukan perspektif baru dari berbagai macam orang narasumber yang kita temui. Pada prinsipnya menyenangkan lah menulis berita itu. Sampai sekarang saya masih terus menulis berita, dengan terutama ya kita akan mempertimbangkan nilai berita itu sendiri dan memilih narasumber yang relevan. Memilih narasumber yang relevan, memilih narasumber yang memiliki otoritas ketika dia berbicara satu isu tertentu. Saya kira itu perkenalan dari saya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita akan bertemu lebih lanjut. Demikian pertemuan awal. Senang sekali, selamat bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al-Hafiz Kurniawan, salah satu redaktur NU Online dan juga nanti tutor di salah satu materi. Dan beliau juga redaksi keislaman. Jadi kalau nanti teman-teman ternyata berkembang ke penulisan keislaman, bisa berkonsultasi, bisa memperdalam dengan beliau. Nah, berikutnya kita akan beralih dulu ke Jawa Timur. Ada Pak Saifullah Ibnu Nawawi, salah satu redaksi juga. Kemudian beliau sekarang pegang NU Online Jawa Timur, yang juga akan berkisah dan tentu banyak sekali hal menarik dari beliau, dan kita akan mempersilahkan dalam waktu 5 menit. Monggo. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih Kepala Madrasah Mas Kendi Setiawan sudah memberikan kesempatan. Sebuah kebanggaan saya diberi kesempatan waktu agak awal setelah Bang Hafid, padahal dari Jawa Timur jauh. Ya, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, selamat bergabung kawan-kawan dari seluruh berbagai provinsi di Indonesia. Sebuah kebanggaan juga kita bisa bertemu dengan para calon kontributor dari seluruh tanah air. Oke, yang selanjutnya saya tiba-tiba mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpin redaksi NU Online Jawa Timur. NU Online Jawa Timur adalah subdomain pertama yang ikhtiar dari NU Online di Jakarta untuk mengembangkan sayap sehingga kemudian bisa mandiri, kemudian memproduksi beberapa konten sendiri dan ya seperti layaknya NU Online yang ada di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah jalan sekitar hampir 6 bulan ya, dengan beberapa dinamika yang ada. Prinsipnya saya memandang bahwasanya amanah yang diberikan NU Online Jakarta kepada saya secara personal dan kemudian melibatkan dan kemudian membuka kesempatan NU Online memiliki subdomain di Jawa Timur tidak serta-merta, tidak datang dengan tiba-tiba, tapi memang prosesnya panjang sekali. Saya mengawali liputan itu, saya terus terang agak lama magang di NU Online, mungkin sekitar setahun ya.
baru diakui dalam tanda kutip ketika harus meliput kegiatan pasar rakyat di Sidoarjo. Padahal domisili saya di Jombang, saya harus melakukan reportase ke Sidoarjo di YPM. Itu kemudian saya akhirnya masuk database di N-Online. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya juga berproses, meskipun ya mohon maaf tidak sempat menjadi kontributor terbaik. Ya, ada beberapa teman di Jawa Timur yang sebenarnya lebih produktif dari saya. Hanya saja barangkali intensitas komunikasi dan kemudian saya mencoba membangun kebersamaan itu dengan cukup baik di Jakarta, sehingga kemudian kita bisa bertemu di banyak kesempatan. Terakhir saya kemudian dikasih username passwordnya N-Online itu untuk bisa bisa memposting dan mengedit tulisan kawan-kawan dari seluruh penjuru tanah air itu ketika Munas di Nusa Tenggara Barat. Waktu itu saya masih ingat di salah satu ruangan di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, NTB ya. Jadi Mas Mukafi yang memberikan melamar saya. Kemudian saya masih waktu itu takut sekali ya, karena NU Online itu situs resminya NU. Saya juga belum terlalu lihai dalam merangkai kata-kata dan kemudian tapi saya secara pribadi kemudian punya pandangan ini kesempatan yang perlu harus saya tangkap, dan kapan lagi kesempatan, kadang-kadang kesempatan kan tidak datang dua kali. Akhirnya setelah itu dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya saya terlibat di N-Online, kemudian bisa kenal dengan kawan-kawan utamanya di Pontianak, di Aceh, terus kemudian di Mimika, dan yang terutama di Jawa Timur dan beberapa provinsi yang lain. Terakhir, saya kemudian diamanai untuk menggawangi NU Online Jawa Timur sebagai pemimpin redaksi. Ini tantangan yang tidak kalah berat, karena memang terus terang saya harus menyapa kawan-kawan kontributor, calon kontributor, termasuk teman-teman yang sekarang menjadi peserta. Ada beberapa yang kemudian kita kawal betul karena memang punya kapasitas dan juga punya kemauan kuat untuk menjadi bagian dari N-Online. Itu barangkali yang ingin pengalaman saya di N-Online. Saya juga berharap teman-teman yang sekarang lagi mengikuti pelatihan meskipun secara daring untuk tetap serius, tidak mengurangi intensitas untuk mengikuti pelatihan. Dan kemudian saya juga tadi malam menyampaikan kalau teman-teman yang sudah bergabung ini kita tidak main-main, kita ingin mengawal betul dengan serius sehingga kemudian outputnya jelas, bahwasannya tulisan dan kemudian keahlian yang panjenengan miliki, yang Anda semua miliki bisa terkawal dengan baik sehingga menjadi akhirnya bisa berproses seperti kami yang sekarang menjadi bagian dari N-Online. Jadi panjenengan nanti yang akan melapis sebagai pelapis di N-Online ini dan kemudian juga meneruskan perjuangan teman-teman. Itu barangkali Mas Kendi Setiawan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari berproses dengan mekanisme yang sudah diatur oleh panitia dan kita taat dengan aturan yang sudah ditentukan. Intensitas komunikasi nanti akan terjadi di kelas-kelas pendampingan. Jadi saya secara pribadi akan menyisakan waktu untuk berbagi lebih banyak untuk mengawal teman-teman di pendampingan. Begitu Mas Kendi Setiawan, terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syaiful Ibnu Nawawi. Kita akan teruskan saja ke redaksi juga dari Jawa Barat. Ada Kak Abdullah Alawi. Biasanya beliau dipanggil Abah ya, jadi saya suka ngeledek dia. Sekarang aja udah dipanggil Abah, gimana nanti kalau udah umur 60 Abah banget gitu.
Tapi Abah itu maksudnya panggilan akrab kita, panggilan kesayangan dari kami di redaksi NU Online. Kepada beliau dipersilakan. Tambahi kolot di belakangnya, Abah Kolot. Nah, kalau udah 60 tahun dipanggil kakak ntar. Kalau udah 60 tahun dipanggil kakak ya, Kak Abah gitu ya. Karena nanti dipanggil kakak aja deh ya, Kak Abah gitu. Karena dari muda sudah dipanggil Abah gitu ya. Ya, Pak, silakan. Ini harus ngomong ini ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Alawi, kelahiran Sukabumi, sekarang tinggal di Bandung. Nah, ini kebetulan saya menggunakan akun Kesekretariatan PWNU Jawa Barat. Ajengan, suaranya gedein, ajengan. Oh, kedengaran nggak ini? Iya, maju. Saya kalau bercerita pengalaman sedikit, saya ke NU Online itu 2011. 2011 diawali dengan disuruh menulis 7 imam masjid di Jakarta. Nah, saya lakukan itu dan kemudian dibaca oleh tim redaksi waktu itu, dan kemudian saya diajak untuk liputan kecil-kecilan yang mana pada 2011 itu ada Harlah NU ke-85 di Senayan. Nah, dari Juli saya meliput di di acara Harlah NU ke-85 itu. Nah, yang paling menyebalkan waktu itu tapi justru menarik sekarang, saya yang harus pertama saya lakukan adalah wawancara Gusmus. Nah, ini saya yang tidak punya cerita liputan, tiba-tiba harus wawancara Gusmus. Saya akhirnya menolak habis-habisan untuk wawancara Gusmus karena saya nggak tahu dan nggak berani dan harus ngomong apa gitu. Nah, seorang redaktur waktu itu, ya udah kalau begitu liatin gua wawancara katanya. Ya udah, saya mendengarkan dan mengikuti dia melihat wawancara karena saya baru beberapa hari suruh wawancara Gusmus gitu. Nah, setelah wawancara Gusmus itu ternyata bukan langsung bebas tugas juga. Itu ada Kiai Lukman Hakim Cahaya Supi, katanya kamu harus wawancara. Barusan sudah melihat gua wawancara. Nah, akhirnya ya saya memberanikan diri wawancara Kiai Lukman Hakim. Dan alhamdulillah kemudian sama redaksi dimuat. Teman-teman nanti bisa cek lah tentang wawancara itu. Yang ketiga, saya wawancara Kiai Entus Susmono. Dalam waktu hanya beberapa hari dari peristiwa itu saya harus wawancara Kiai Entus Susmono dan alhamdulillah juga berhasil. Itu karena dipaksa, saya memaksakan diri dan kemudian pada akhirnya ya Kintus meskipun dalam kondisi lelah, misalnya setelah konser wayang simponi antara Lajisnu dengan pihak-pihak tertentu, dan akhirnya saya ini soal wawancara ya, karena kemudian di pertemuan kelima saya ada tugas berbagi dengan teman-teman soal wawancara. Jadi ada beberapa pengalaman saya justru diawali dengan dijorokan, atau kalau dalam bahasa Sunda itu disungkrukan lah. Disungkrukan untuk mewawancarai orang yang dalam imajinasi saya tidak terjangkau gitu. Nah, itu dalam waktu beruntun 3 kali harus wawancara orang-orang yang bagi saya waktu itu adalah orang-orang besar ya. Tetapi saya berusaha untuk melakukannya. Nah, itu 2 bulan proses seperti itu. Kemudian 1 Agustus 2011 saya diajak sama Mas Hafik di meja bundar kebahagiaan di lantai 5 NU Online, diajak untuk ikut di NU Online. Nah, pada 1 Agustus 2020 saya diajak oleh Kang Iip Yahya untuk menggawangi NU Online di Jawa Barat. Jadi saya kebetulan itu per 1 Agustus terus. Nah, kalau 2011 itu 1 Agustusnya itu sama persis dengan
1 Ramadan tahun itu. Teman-teman bisa cek kalau itu Agustus tahun itu adalah 1 Ramadan. Nah, sedikit yang menurut saya di NU Online, menulis itu adalah menyenangkan banyak orang. Setidaknya menyenangkan itu adalah menyenangkan orang yang kita tulis, menyenangkan NU Online sendiri, menyenangkan pembaca atau warga NU di seluruh dunia dan akhirat yang membaca tulisan kita, dan kita sendiri menurut saya senang juga. Jadi niatkan menulis itu adalah menyenangkan banyak orang. Nah, teman-teman tahu sendiri bahwa menyenangkan banyak orang itu adalah pahala menurut saya itu. Nah, di situ ada khidmah yang bernuansa berkah. Dan ini saya membuktikan sendiri dan menganjurkan hal itu ke beberapa orang, dan ternyata berkah juga. Saya punya satu cerita, misalnya di satu daerah yang pulang dari kuliah tidak punya jaringan, kemudian pulang kampung saya anjurkan untuk menjadi wartawan NU Online. Saya katakan rasanya itu bisa dirasakan hanya dalam waktu setahun. Tapi memang karena konsisten dalam waktu setahun, itu ya dia kemudian jaringannya berkembang karena menjadi wartawan NU Online itu. Dia bisa ditelepon oleh PCNU, ditelepon oleh Ma'arif, oleh GP Ansor, dan oleh lembaga pertanian, hampir semuanya ditelepon. Karena pada hakikatnya pengurus-pengurus NU di daerah itu butuh untuk untuk pemberitaan ya. Ya, saya tidak bisa tidak bisa panjang lebar. Yang jelas bahwa menulis di NU Online atau menulis dimanapun sebetulnya menyenangkan banyak orang. Tentu saja tulisannya yang positif, bukan tulisan yang bernuansa kebohongan. Yang jelas menyenangkan banyak orang dengan tidak melakukan plagiat dan kebohongan. Salah boleh, tetapi kalau plagiat itu adalah pelanggaran besar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah, Kak Abah sudah berbagi. Sama-sama Bang, sama-sama. Akan sangat menarik nanti ada sesi dengan beliau juga di pekan-pekan depan ya. Nah, berikutnya saya ingin dengarkan juga dari peserta dulu nih, nanti selang-seling dengan redaksi yang lain. Kita dari peserta ada siapa nih yang mau maju dulu? Enggak, nanti beliau yang lebih dulu atau saya tunjuk? Kalau gitu daripada kelamaan ini ya, saya pengen dengar dari di sisi Saidi Fatah ya, dari Lampung. Lampung provinsinya apa ya? Oh, pantesan di sisi saya. Ada di sisi Saidi Fatah. Halo? Bang Kendi, saya kayaknya pernah posting tulisan atas nama di sisi Saidi Fatah kayaknya. Iya. Jadi ya, di sisi Saidi Fatah akan menceritakan bagaimana selama ini dia mulai menulis juga sebenarnya, kemudian kenapa ingin ikut pelatihan ini lagi. Silakan. Bisa dibuka unmute-nya? Oke, sip. Mana orangnya? Suara dari itu udah dibuka belum? Halo? Iya, halo. Nah, lebih maju lagi mungkin ke mic-nya ya. Halo, coba lagi suaranya. Halo. Iya. Iya, silakan di sisi Saidi Fatah untuk bercerita sedikit. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada para panitia dan juga pimpinan redaksi sekaligus para kontributor NU Online. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya di sisi Saidi Fatah dari Kabupaten Wekanan, Provinsi Lampung. Suaranya kecil ya di sisi ya. Apa lebih maju apa mic-nya di mana? Kok agak kecil ya suaranya? Tapi nggak apa-apa, terus aja. Ya, baik. Motivasi saya mengikuti kelas menulis NU Online ini, yang pertama karena saya mulai mencintai dunia menulis. Saya kenal dunia menulis ini sejak tahun 2015.
awal mengikuti bimbingan belajar pasca ujian nasional BPUN Waikanan, yang mana pada saat itu diselenggarakan oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Waikanan. Gatot ya? Iya. Jadi ketika itu di BPUN ada namanya kelas life skill. Nah, di situ saya dikenalkan dengan dunia tulis menulis. Dari situ saya mulai suka, akan tetapi ada beberapa kendala memang ya, karena di situ saya benar-benar tidak tahu, masih sangat awam sekali dengan dunia tulis menulis. Nah, setelah saya diajarin beberapa kali, ya setiap mengikuti beliau juga dalam kegiatan-kegiatan NU, yang pertama adalah Ansor. Di situ saya juga melihat langsung bagaimana beliau menulis, dan di situ saya mulai mencintai. Namun setelah kita jarang komunikasi, saya juga mulai jarang menulis. Nah, akan tetapi setelah saya melihat kemarin di postingan NU online di Instagram, saya mulai semangat lagi untuk menulis. Dan saya memutuskan untuk mengikuti kelas ini. Yang pertama, saya ingin mengikuti jejak beliau, sebagaimana ingin mengembangkan lagi ilmu-ilmu yang beliau berikan agar menjadi amal jariah juga bagi beliau yang kemarin sudah terpulang terlebih utama. Mungkin cukup batas ini motivasi dari saya dan perkenalan dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada para panitia semua yang telah memberikan waktu untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sisi Saidi Fatah yang sudah berbagi sedikit, tapi mendalam ya ternyata sedikit. Saya juga beberapa kali ngedit tulisannya dan mungkin dengan ikut ini lebih semangat lagi nanti penulisannya. Nah, berikutnya saya minta juga dari Lombok nih, ada Dirga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suaranya mungkin? Iya, jelas. Suaranya jelas. Bagus. Perkenalkan dulu untuk semua sahabat-sahabat muslimin muslimat yang ikut pelatihan ini. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya saya haturkan secara pribadi kepada seluruh jajaran kepengurusan di redaksi NU Online karena sudah mengadakan kelas menulis ini, pelatihan ini. Saya bersyukur sekali karena pertama saya menyadari tulisan saya yang begitu buruk mungkin ya. Jadi ada pelatihan menulis ini bagi saya adalah sebuah kebanggaan tersendiri begitu. Terima kasih kira-kira begitu kan kepada NU Online mengadakan kelas menulis semacam ini. Nah, kemudian motivasi saya mungkin dalam menulis begini ini dalam dunia tulis menulis memang dari awal sih saya punya keinginan untuk bisa menulis karena saya banyak bergaul dengan wartawan-wartawan di Situbondo sampai saat ini karena sekarang masih mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Banyak bergaul dengan wartawan-wartawan di Situbondo. Wartawan ini tapi wartawan baik itu Banyuwangi maupun Situbondo yang ada di Situbondo begitu. Karena guru-guru saya baik yang jadi ketua kamar dulu banyak jadi wartawan di Situbondo. Nah, dari sana saya punya semangat tinggi untuk menulis. Terlebih ketika saya ya sebagaimana kita di pesantren lah kan, banyak mendapatkan doktrin-doktrin baik, pelajaran-pelajaran baik, kita banyak membaca literasi-literasi klasik, karya ulama-ulama terdahulu ini. Jadi rasanya itu hal yang sebenarnya biasa kita temukan di pesantren, tapi hal itu sangat besar sekali kalau diketahui oleh orang yang di luar pesantren begitu, yang ingin belajar Islam lebih dalam. Seperti saya sering melihat tulisan-tulisan tentang misalkan judulnya
doa Nabi Muhammad ketika turun hujan misalkan. Ini bagi kita di pesantren banyak, menurut saya sih pribadi banyak tahu, tapi bagi orang-orang luar bertanya-tanya apa ya doa Nabi Muhammad ketika turun hujan begitu. Jadi mereka tidak akrab dengan hal-hal semacam itu. Jadi itu yang mendorong kuat saya, terutama dalam jiwa ini sih, dalam kehidupan saya yang banyak bergelut dengan dunia keislaman, mungkin begitu, karena dari tahun 2010 mondok dulu, untuk terus ingin menulis, tidak hanya menyampaikan apa yang saya tahu lewat suara, lewat lisan begitu, tapi juga lewat tulisan. Mungkin hanya itu dulu yang ingin saya sampaikan. Salam kenalan untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih kepada semua panitia di NU Online yang mengadakan kelas menulis ini. Mungkin hanya itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih kepada moderator juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita masih punya redaksi yang akan bercerita, tapi kita akan dari tadi cowok semua ya. Nah, sekarang kita akan menyimak apa alasan dan juga motivasi dan juga sedikit aktivitas beliau itu apa dari Ilmi Widiawati ya. Ada ya? Halo? Mawadati. Ilmi Mawadati kali. Ya, Ilmi Mawadati. Ya, mohon maaf. Ilmi Mawadati silakan. Ini termasuk yang awal banget untuk merespon ya, udah diumumkan terus segera mengontak narahubung lalu mentransfer juga gitu, mengkonfirmasi. Silakan Ilmi Mawadati, masih ada? Halo? Masih ada sebenarnya. Halo? Diwakili sama Witno aja, Bang Kendi. Nah, nanti Ilmi Mawadati akan menyiapkan lagi ya, tapi kita akan minta juga Kurnia ini dari Bulukumba ya. Boleh, silakan Kurnia, aktivitasnya kemudian motivasinya apa gitu. Silakan. Halo? Kurnia bisa mendengar suara saya? Suaranya belum masuk. Halo? Iya. Ya, Kurnia silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, saya ucapkan juga terima kasih kepada pihak NU Online yang telah mengizinkan saya bergabung untuk mengikuti pelatihan ini. Motivasi saya kenapa ingin ikut pelatihan kelas menulis karena saya sebenarnya tertarik dengan dunia menulis itu baru-baru ini. Ada kejadian yang menarik di mana saya sebagai mahasiswa ya sekarang, saya tidak terlalu banyak mengenal wartawan-wartawan ataupun penulis berita yang di mana saya aktif di berbagai organisasi yang membutuhkan distribusi berita untuk diperlihatkan atau dibacakan kepada masyarakat luas. Nah, semoga dengan mengikuti pelatihan ini saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan tentang menulis dan juga bisa menjadi insya Allah jurnalis yang bisa menulis informasi yang penting untuk diberikan kepada masyarakat banyak. Yang kedua adalah tentang pengenalan
kalau insya Allah nanti didampingi oleh kakak-kakak tertentu tentang penulisan keislaman, saya juga tertarik ingin belajar di situ karena saya juga ingin memperkenalkan islamisasi yang ada di tradisi islamisasi di Bugis ini. Mungkin itu saja motivasi saya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dulu ke ini ya. Ke redaksi lagi, ada Kak Mahbib Hoiron, salah satu redaksi dan juga pendamping statutor. Ya, halo. Bisa? Kak Mahbib? Halo? Halo, assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala Madrasah. Kenalkan saya Mahbib Khairon, redaktur pelaksana online. Senang sekali mendengar antusiasme teman-teman pendaftar beberapa hari yang lalu hingga mencapai 100-an ya, 100. Kemudian total yang mendaftar 350. Oh iya, 350 ya. Itu luar biasa antusiasme yang di luar dugaan kita semua. Itu artinya apa yang diikhtiarkan oleh teman-teman redaksi dalam membuka kelas menulis itu sangat tinggi respon kader-kader NU atau mungkin yang lain di berbagai daerah. Apalagi teman-teman yang hadir ini sangat muda-muda, sangat terlihat sekali muda-muda, dan saya semakin merasa tua di sini. Saya aktif di NU Online itu sekitar tahun 2012 ya. 2012, kemudian dari reporter, kemudian menjadi redaktur, dan sekarang dipecat sebagai redaktur pelaksana. Secara pribadi nanti saya juga akan mendampingi teman-teman peserta yang berasal dari Kalimantan. Ya. Kita namai grupnya itu grup Kiai Haji Idham Khalid, salah satu tokoh NU yang sangat terkenal dari Kalimantan Selatan. Nah, teman-teman sekalian, pelatihan kali ini kita fokuskan memang untuk untuk news ya, untuk news. Jadi mungkin ada beberapa teman yang sudah cukup aktif sebelumnya belajar menulis berita atau mungkin menulis opini dan lain sebagainya. Nah, kali ini di kesempatan kelas menulis ini kita pengen belajar lagi dari nol ya. Meskipun nanti teman-teman sudah mahir lah, itu nanti mungkin bisa melengkapi saja. Tapi teman-teman harap mengikuti kelas menulis ini dengan ritme yang hampir sama ya dengan teman-teman yang lain yang karena asumsi kita memang pembelajaran dari nol. Nah, kenapa kita mulai dari news? Karena itu sebagai basic ya. Jadi hal yang paling elementer untuk menulis berbagai hal gitu. Jadi dengan kita mampu menulis berita, itu kita diharapkan nanti juga bisa menulis opini, kemudian menulis artikel-artikel lain keislaman seperti yang tadi disinggung oleh sebagian teman tadi. Nah, itu mungkin basicnya dari pemberitaan dulu. Kenapa pemberitaan itu menjadi basic? Karena dia melatih kita untuk membedakan mana opini, mana fakta gitu. Nah, itu penting. Jadi biar otak kita ini mampu mengklasifikasi ya data-data yang masuk ini, apakah data-data yang benar-benar sudah tercampur dengan pendapat pribadi kita atau tidak gitu. Nah, itu kan tantangan jurnalisme kan di situ. Jadi kita menulis itu untuk kepentingan fakta itu sendiri. Jadi bukan untuk kepentingan kita gitu. Ya ibarat orang bikin sepatu
orang mau menjual sepatu, kemudian memproduksi sepatu itu kan ukurannya ukuran kaki orang lain, bukan ukuran kaki kita sendiri gitu. Nah, seperti itulah jurnalisme. Jadi kita menyaksikan peristiwa apa yang ada di sekitar kita, kemudian kita tulis sesuai dengan peristiwa itu. Nah itu yang akan kita latih nanti di kelas menulis ini, termasuk tentang cara menulis cara mengolah 5W1H, kemudian bagaimana membuat lead, kemudian bagaimana memilih angle, teknik wawancara, teknik liputan, dan seterusnya. Dan saya kira teman-teman nanti kita harapkan itu benar-benar aktif ya, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas, karena ini kunci karena menulis ini kan bagian dari skill. Jadi dia bukan bakat, dia bukan kecerdasan tertentu yang dibawa karena faktor gen atau dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang bilang saya nggak bakat menulis nih, nah itu sebenarnya mitos. Karena menulis itu sebenarnya bukan bakat. Menulis itu bukan keturunan atau kemampuan bawaan, bukan. Menulis itu skill yang bisa dipelajari. Ada runutan-runutan, ada wawasan-wawasan tertentu yang ketika itu dipelajari, dilatih, itu kita pasti bisa. Ya seperti kita menggunakan handphone, ketika kita mengoperasikan sepeda motor, mobil dan sebagainya, itu semua skill. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kemudian mau berlatih secara serius. Nah, itu mungkin Bapak Kendi. Baik. Pak Kepala Madrasah. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Mahbib Hoiron, salah satu redaksi, kemudian redaksi pelaksana dan juga redaksi keislaman. Jadi beliau lebih muda nih daripada saya nih, tapi saya anak buahnya mereka ini. Termasuk tadi tuh yang Kak Fatoni, Kak Hafiz ya, Hafiz Kurniawan itu juga masih lebih muda daripada saya. Dan ini saya jadi langsung saya serobot nih sesi saya cerita ya. Di sini memang berproses di N1N itu kita nggak seperti di perusahaan-perusahaan gitu yang mungkin dari awal itu jelas banget kerjanya gitu, terus tugasnya apa jelas sekali. Nah di sini karena N1N kita berproses bersama, jadi pendampingan itu memang seperti tadi tuh teman-teman pendamping akan semangat sekali mendampingi. Yang penting teman-teman tuh juga ini nantinya juga meresponnya cepat, tugas-tugasnya dikerjakan dengan cepat gitu. Nah termasuk saya juga dibimbing ini pada awalnya oleh Kak Mahbib Hoiron, Kak Fatoni ya, terus Kak Abdullah Alawi, Abah, dan semuanya membimbing saya sampai saya bisa bergabung di N1N, sering menulis, sering dikirim ke daerah gitu. Pada awalnya sebenarnya bukan siapa-siapa karena awalnya tuh saya kerja macam-macam ya, salah satunya juga main teater, ngisi suara, promosi deh, gitu. Dan dengan bergabung dengan N1N ya itu pengalaman, terus pertemanannya itu di mana-mana gitu. Kita ibarat kata kalau saya mau ke Jawa Tengah, tinggal hubungi aja teman Jawa Tengah gitu, nanti mereka sudah menyambut kita gitu, menyambut ya maksudnya ada lah ya, maksudnya nggak bingung-bingung amat gitu kalau kita ke Jawa Tengah, Semarang gitu, begitu juga ke Jawa Timur, ke NTB gitu. Saya juga ke NTB tuh sampai 3 kali ya waktu itu karena ada Munas lalu. Nah sayangnya tuh waktu ke NTB juga karena ada liputan gempa ya, sebenarnya pengennya tuh pelesiran gitu ke NTB karena indah sekali. Nah, tapi maksudnya adalah karena di N1N udah kenal kemampuan kita ke maksudnya anak ini bisa nih dikasih tugas peliputan apa. Nah, akhirnya saya waktu itu yang diminta untuk liputan ke sana gitu. Begitu juga para senior-senior terdahulu mereka juga seperti itu gitu. Itu sisi-sisi di N1N gitu. Nah, saya biasanya terlalu lama kalau berbicara tentang diri sendiri, jadi kita akan mendengarkan diri orang lain lagi, yaitu dari redaksi juga.
Kali ini kita akan ke Jawa Tengah dulu ya. Ada Aji Najmudin. Halo Kak, masih tergabung? Ya, Mas Kendi. Iya, silakan bercerita tentang bagaimana bergabung dengan NU Online, kemudian tugasnya sekarang apa saja di NU Online. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari redaktur NU Online dan dari para peserta kelas menulis. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diperkenankan untuk ikut mendampingi teman-teman semua di kegiatan kelas menulis ya Kak Kendi. Iya. Ini sudah angkatan berapa ini Kak Kendi? Videonya dibuka ya, karena kita mendengar tapi Kak Kendi menatap wajahmu supaya teman-teman juga tahu gitu. Dan gagahmu ketok itu loh. Iya. Oke. Monggo lanjut. Ya ini baru di Basecamp Gus Durian Solo, jadi ya situasinya seperti ini. Mungkin tadi udah banyak ya dijelaskan oleh Mas Fatoni, terus Mas Alawi, Mas Saifullah dan lain sebagainya. Ya intinya kalau saya sering memotivasi untuk teman-teman penulis baik itu yang pemula ataupun yang pernah pemula gitu ya. Itu ya jargonnya itulah, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi itu kan. Kalau bukan sekarang kapan lagi ya, berarti mumpung sekarang khususnya teman-teman yang baru ini masih muda ya. Saya lihat wajah-wajahnya tadi ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu ya mumpung kesempatan yang bagus ini ya dimanfaatkan dengan baik ya. Ya walaupun sebenarnya tidak ada kata terlambat ya Kak Kendi ya, kata Kak Kendi tadi. Iya betul. Walaupun sudah malang melintang di sesepuh mana-mana. Tapi akhirnya bertemu juga di jalur yang sama kan. Kemudian kalau bukan kita siapa lagi ya, masa kita mengharapkan orang yang nulis NU Online itu dari misalnya orang-orang Muhammadiyah atau MTA malah ya, kan itu juga sebuah hal yang mustahil ya. Maka dari itu ya ayo teman-teman yang sudah dapat kesempatan yang bagus ini dengan manfaatkan dengan baik ya materi-materi terus juga ilmu yang nanti akan disampaikan oleh para pengampu atau pendamping ya, minimal untuk diri kalian sendiri ya, khusus syukur-syukur nanti untuk entah itu di wilayahnya, maksudnya di daerahnya atau nanti di NU Online sendiri. Nah, kemudian mungkin hampir sama dengan Pak Saifullah tadi di Jawa Timur, di Jawa Tengah sendiri NU Online juga sudah membuat kanal baru itu ya, anak baru, yaitu jateng.nu.org.id ya, Jateng NU Online Jateng gitulah. Nah khususnya nanti teman-teman alumni dari pelatihan ini kita harapkan untuk bisa ikut aktif ya, selain nanti di NU Online juga nanti juga bisa ikut berkontribusi di kanal website NU Jateng Online. Dan saya nanti akan mendampingi, kalau nggak salah tadi, kelompok Kiai Bisri Sansuri ya. Nah, teman-teman yang nanti tergabung di kelompok itu bisa bicara lebih
banyak lah ya di grup tersebut ya. Kalau di Zoom ini karena kesempatan terbatas ya mungkin cukup itu aja Mas Gendi yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya dan ya ini juga bagi saya ya untuk belajar lagi gitu lah. Itu Mas Gendi. Sip. Terima kasih Kak Haji. Seperti biasa walaupun banyak konflik NU tetap menarik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Haji sudah bercerita. Cukup spektakuler ya ceritanya. Baiklah, kita akan dari peserta lagi nih. Waktunya masih cukup banyak sampai 11.40-an nanti. Jadi ada satu peserta, banyak peserta maksudnya yang akan kita minta untuk bercerita juga tentang kegiatannya dan juga motivasinya. Tadi Ilmi Widiawati ya? Aduh, aku sebentar. Mawadati. Ayo, Ilmi Mawadati, silakan dari Pontianak. Silakan. Yuk, Mbak, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Wadati dari Kota Pontianak. Motivasi saya untuk ikut kelas menulis ini dia awalnya kan dulu waktu sekolah dasar suka baca tulisan di majalah-majalah atau di buku pelajaran gitu kan. Jadi kayak ada keinginan buat punya tulisan sendiri gitu. Cuman karena nggak usah. Ya. Ya. Cuman karena nggak tahu caranya gimana menulis, siapa yang ngajarin itu nggak tahu. Akhirnya cuman ya baca-baca doang. Akhirnya pas kuliah semester 3 itu ikut pelatihan jurnalistik dari PC IPNU di Pontianak. Kok kayaknya asik gitu loh. Jadi kayak pengen belajar lagi gitu kan, minta diajarin sama teman tapi emang belum ada waktunya. Jadi ada pelatihan ini ya iseng ikut, alhamdulillah lolos. Udah gitu doang sih. Baik, terima kasih Mbak Ilmi Mawadati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan ini ya, dari Jawa Tengah, Adiansah Pratama. Ya, silakan. Ya, dapat 11 ini. Mudah-mudahan aja yang bisa kita golongkan. Suaranya belum kedengeran. Halo. Iya, itu mulai kedengeran. Coba lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para tim redaksi, panitia, motivasi. Saya ikut NU online. Setelah postingan saya ini diposting oleh NU Jabar, NU Online Jabar. Dengan judul aja luruhwah tapi luruhwah. Itu saya mulai tertarik dalam hal menulis. Di samping saya juga sering
baca-baca buku ya, perbedaan perbedaan cara penyampaian si penulis itu yang lebih menarik, dan saya ingin belajar. Pas kebenaran NU online mengadakan pelatihan seperti ini, saya tertarik untuk ikut. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata udah mulai menulis ya nanti. Jadi lebih bagus lagi nih setelah ikut pelatihan ini. Nah, berikutnya ada perempuan lagi ya dari Primalita. Ya, silakan Mbak Prima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima. Saya dari Semarang, Jawa Tengah. Untuk aktivitas sekarang ini, saya mahasiswi semester 5 di jurusan Kedokteran Gigi Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, untuk alasan saya ikut, mungkin agak berbeda ya dari teman-teman yang udah cerita di sini, karena dan mungkin teman-teman mostly di sini yang background-nya dari pesantren maupun dari madrasah. Nah, saya pribadi belum pernah jadi santri seperti itu, pesantren. Kemudian untuk sekolah dari SD sampai SMA itu negeri. Nah, saya melihat aja sih ke teman-teman yang di sekitar saya yang mungkin waktu SMA belum terlalu minat di agama, kemudian ketika memasuki dunia perkuliahan mulai berminat, namun mereka tuh jarang belajar, kan seringnya dari internet. Nah, mereka kadang jarang yang tahu tentang NU gitu. Kayak yang mereka temukan di internet itu rata-rata bukan dari paham Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu ketertarikan saya sih untuk mengikuti pelatihan menulis ini. Di samping saya juga punya minat dan juga passion di bidang menulis, jurnalistik, ataupun di broadcasting. Jadi saya ingin berkontribusi gitu untuk NU, terutama juga mungkin di NU Jawa Tengah juga ya yang masih baru, sehingga karena kan memang dari media sosial ini merupakan salah satu ikon gitu dari NU sendiri, di mana orang akan mencari, ketika mencari di internet, di Google, pasti kita pengen menyajikan media yang radikal seperti ya, jadi banyak, jadi bisa ditemukan oleh teman-teman yang baru belajar agama seperti itu. Jadi kita bisa merangkul teman-teman yang masih baru belajar agama, sehingga mereka mendapatkan Islam yang ramah, kemudian yang Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Terima kasih. Wah, terima kasih. Keren sekali ya. Jadi kita punya penulis dokter gigi ini nanti. Ya. Kemudian ada lagi dari perempuan lagi ya, Rahmi Fauziah. Silakan. Pokoknya teman-teman di sini akan kita acak siapa bisa mendadak saya tunjuk ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rahmi dari Subang. Cuma sekarang domisili kuliah di Bandung. Nah, jadi motivasi saya kenapa mengikuti pelatihan ini, sebetulnya saya itu sudah menulis di NU Online itu sejak 1 tahun yang lalu. Mungkin sudah diposting beberapa berita. Cuma saya masih, karena itu kan tanpa, saya cuma iseng-iseng aja gitu, belum pernah belajar teorinya. Jadi saya ketika pas ada NU Online ada pelatihan ini, pengen belajar gitu standar menulis untuk NU Online yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, karena misalnya kalau misalnya saya ngirim itu langsung bentuk langsung ditolak beritanya. Ya? Ditolak nggak? Nggak kan? Pernah ditolak juga. Nah, iya pernah ditolak juga. Apakah tulisan yang seperti apa sih yang diterima di NU Online itu seperti itu? Kemudian
saya juga kenapa ingin ikut pelatihan ini, ke depannya insya Allah saya ingin membantu teman-teman di pesantren gitu untuk bisa melek literasi seperti itu. Mungkin itu. Keren sekali ya. Iya. Cita-citanya mengajak teman-teman lainnya untuk melek literasi. Wah, sama dengan saya itu. Oke, berikutnya ada ini Malik Ibnu Zaman. Ya, silakan. Masih anak muda banget nih. Tulisannya nanti segar-segar. Malik Ibnu Zaman, silakan. Halo? Bisa mendengar suara saya? Silakan. Silakan Malik Ibnu Zaman. Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Jadi motivasi saya ingin mengikuti kelas jurnalis NU online ini adalah belajar. Jadi saya lulusan pesantren dan teman-teman saya itu kebanyakan itu ya kurang update dalam hal tentang kepenulisan. Terbukti ketika saya memasuki dunia perkuliahan pun saya masih harus beradaptasi tentang bagaimana cara menulis makalah yang baik dan benar. Motivasi saya menulis adalah ketika saya semester 1 perkuliahan, saya itu ada satu mata kuliah yang mengulang dan nilai saya itu paling kecil di antara yang lain. Dan kemudian saya berpikir, apa sih supaya saya itu bisa membanggakan orang tua. Maka saya berpikir ada satu kalimat yang saya mendengar suatu kalimat, yaitu kamu bukan anak sultan dan bukan anak raja, bukan anak kiai, maka menulislah. Itulah motivasi saya, Pak. Jadi motivasi saya untuk menulis adalah belajar untuk Islam Ahlussunnah seluruh masyarakat. Saya hidup di lingkungan NU kultural. Keluarga saya pesantren, tetapi keluarga saya itu tidak ada yang bisa mampu untuk menulis. Mereka cuma bisa berkomunikasi, bisa ceramah, tapi tidak bisa menulis dengan baik. Di mana kampungnya atau kotanya? Halo? Apa, Pak? Kotanya di mana? Sulawesi atau mana? Di Tegal. Oh, Tegal. Apa, Pak? Iya. Tegal, oke. Nanti kalau ke warteg berarti aku bilang temennya Malik ya, biar dapat gratis makan. Sip, berikutnya kita masih ada 1 atau 2 redaksi. Berikutnya akan kita minta Pak Kiai Ahmad Munzir. Kenapa saya bilang Kiai? Karena beliau juga adalah Kiai. Nanti yang ikut mendampingi teman Jawa Tengah sebagian. Silakan Kak Ahmad Munzir. Halo? Oke, kalau belum akan kita beralih ke Muhammad Sakir Niamilah dulu. Salah satu jurnalis kita yang nanti akan mendampingi juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Selamat datang, selamat bergabung dengan NU Online. Saya juga sama seperti rekan-rekan sekalian di sini. Ini produk kelas menulis. Saya dulu ikut kelas menulis NU Online 2016, Oktober sampai Desember. 3 bulan seminggu sekali di Ampu Kang Abah. Waktu itu kelasnya malam. Saya bolak-balik Ciputat Keramat. Malam Jumat. Kadang Kang Abahnya nggak ada dan baru pulang. Waktu itu pernah kelasnya juga jam 12 malam. Sendirian. Berdua sama Kang Abah aja. Waktu itu pernah. Demi ikut kelas menulis gitu. Jadi waktu itu seminggu sekali saya bawa tulisan, dikoreksi, dimuat. Seperti itu aja. Selama 3 bulan.
Karena saya merasa kurang selama 3 bulan itu, ada kelas menulis lagi, saya ikut lagi gitu. Walaupun sebenarnya nggak ikut jadi peserta, nggak termasuk peserta, tapi karena merasa kurang ya jadi ikut gabung lah gitu. Waktu itu sekitar 7 orang setiap kelasnya. Cuman yang ikut sampai kelar ya bisa dihitung jari gitu, cuma 2, 3 gitu. Ya, alhamdulillah karena ikut kelas tulis saya juga ya bisa sampai sekarang gitu ikut bergabung dengan online karena selama ini ikut pelatihan jurnalistik itu ya cuma sehari kelar dan nggak ada pendampingan. Dan menurut saya kelas seperti ini yang ada pendampingannya itu sangat membantu karena pada aslinya gitu ya menulis itu ya praktek gitu, bukan sekedar teori. Tadi ada yang pengen tahu tentang teorinya seperti apa. Sebetulnya kalau sering praktek, sering membaca, itu juga bisa menulis sendiri gitu, karena dia akan menemukan teorinya dari prakteknya gitu. Dan saya mengalami hal itu karena yang Kang Abah sampaikan kepada saya selama kelas menulis yaitu prakteknya, jadi bongkar-bongkar atau koreksiannya itu, bongkar tulisannya itu. Dan pengalaman saya diangkat jadi kontributor, disuruh nulis sama kamu, bener-bener diminta untuk nulis itu waktu konflik Yaman 2016 itu ada konflik Yaman. Saya diminta cari narasumber sendiri, wawancara sendiri, pokoknya tentang konflik Yaman, gimana kamu framingnya, nulisnya seperti apa, itu disuruh bebas lah, sekarapmu lah kayak gitu. Dan akhirnya saya baru di situ merasa, oh ini gini loh kerja jurnalis itu seperti ini toh. Saya cari kontaknya, saya nemuin orangnya, wawancara orangnya di kantornya dan sebagainya. Merasakan sekali atmosfer jadi seorang wartawan. Waktu itu Trump baru terpilih juga kan. Jadi pertama diminta untuk nulis, tapi udah berat banget lah menurut saya karena pembahasannya internasional gitu, Yaman. Teman-teman, saya kira yang penting nulis itu. Jadi setiap kali nanti akan ada tugas setiap minggunya, teman-teman dikerjakan dan nanti akan dikoreksi oleh pendamping. Kalau tidak mengerjakan ya itu salahnya, karena ya teori yang disampaikan di kelas itu ya hanya sekedar teori, yang aslinya adalah praktek dari teman-teman. Jadi menurut saya yang penting teman-teman praktek, melakukan apa yang sudah ditugaskan, dan jangan malu untuk tanya ke pendamping masing-masing gimana baiknya dan seterusnya, supaya tulisan teman-teman bisa semakin berkembang dan enak dibaca oleh pembacanya. Terima kasih, itu saja. Salam kenal, saya Syakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Syakir. Ini dari Cirebon ya. Wah, nanti akan teman-teman dari Cirebon akan didampingi oleh beliau juga. Nah, teman-teman, ini waktunya sudah cukup lama dan sudah banyak juga yang masih sedikit sebenarnya yang sudah kita kasih waktu untuk bertestimoni tentang motivasinya ya. Tapi nanti kita akan kenalan lebih dekat di setiap grup yang diampu oleh pendamping-pendampingnya. Nah, pendampingnya sudah membuat grup, nanti teman-teman secara otomatis sudah ada di grup tersebut, dan grupnya dinamai dengan nama-nama kiai-kiai NU gitu. Nanti hari ini juga setelah ini teman-teman akan langsung masuk ke dalam grup tersebut. Nah, adapun tugasnya tugas untuk hari ini lebih ringan ya sebenarnya, karena kita belum masuk ke dalam teori, besok baru disampaikan teorinya, tetapi hasil dari tugas hari ini adalah bisa menjadi acuan koreksian untuk besok gitu. Jadi lebih santai sebenarnya, belum terlalu yang dipikirin ini udah tepat belum ya, kayak gitu, belum seperti itu. Oke. Ya, kemudian nanti di setiap pendamping itu akan menggunakan Google Class gitu. Jadi pendampingnya akan mengantar teman-teman ke Google Class. Selain ada grup WA-nya, juga ada Google Class ini untuk memudahkan pengumpulan tugas, koreksian, dan dokumentasi. Jadi kita bisa pantau terus
setiap tugas yang masuk gitu. Tugas untuk hari ini adalah tulislah dalam bentuk berita, bentuk berita ya. Tapi semampu teman-teman saja, boleh tentang kejadian apa, boleh tentang peristiwa apa, boleh juga salah satu materinya adalah tentang pembukaan kelas ini gitu. Ya, teman-teman. Nanti akan disampaikan ulang oleh masing-masing pendamping di grupnya gitu. Teman-teman ini ya bisa kalau kita pakai Google Class ya. Bisa Pak. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Komunikasikan dengan ini ya pendampingnya ya untuk penggunaan Google Class ini. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Kita akan menutup sesi ini, kemudian teman-teman langsung terpisah atau terbagi ke dalam grup pendamping. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita akhiri untuk pertemuan pada kali ini. Nanti kita akan berkenalan dan berkomunikasi lebih jauh di masing-masing grup yang didampingi oleh setiap pendamping. Terima kasih sudah mengikuti sesi ini. Jangan lupa untuk tadi menyertakan bukti kehadiran, mengirimkan crop ke nomor ini ya, narahubung. Sementara seperti itu karena kita juga pengen tahu wajah teman-teman yang mana, namanya ini wajahnya yang mana gitu. Walaupun di foto sudah ada di KTP gitu, tapi KTP kan biasanya dokumen lama gitu. Baik, terima kasih. Saya Kenny Setiawan akan mengawal terus sampai pertemuan ke-13. Kita akan bertemu lagi besok hari Minggu dengan materi jurnalistik ya, akan dibawakan oleh Kak Fatoni. Kita akan mulai berkumpul di jam 9.30, link sudah dibuka, jam 9.45 sudah harus masuk, jam 10 sudah dimulai dan sekitar Kak Fatoni akan memaparkan selama 1 jam, kemudian disusul diskusi, kemudian dipisah lagi ke dalam grup setelah dikasih tugas juga gitu. Terima kasih. Sampai ketemu di masing-masing grup. Saya Kenny Setiawan. Juga saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Niam, Mas Fatoni, Mas Abdullah Alawi, Al-Hafiz Kurniawan, Kak Saifullah Ibnu Nawawi, dan semua tutor serta pendamping. Saya titip teman-teman untuk mendampingi mereka bersama, kita memandu supaya mereka menjadi jurnalis yang andal untuk NU Online. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.